Shalom, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 3 ayat ke-6 demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, dalam ayat ini ada dua hal yang penting kita ketahui. Yang pertama adalah Yesus Kristus setia mengepalai rumahnya. Yang kedua, rumahnya ialah kita, dalam tanda kutip, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, atau kalau kita tetap setia dan percaya berharap kepada Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan tadi, Kristus setia mengepalai rumahnya. Kata mengepalai di sini dimaksudkan sebagai yang berkuasa untuk memimpin, menjaga, melindungi, merawat, ya, menolong, atau apapun yang kita butuhkan. Kesetiaan Tuhan di sini disebut juga kasih setia. Dan kasih setia inilah yang menjadi harta paling berharga bagi rumahnya. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-12, kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-12 sampai 15, kasih setia Tuhan itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu mengasihi, yang kedua memberkati, dan yang ketiga menjauhkan penyakit. Ketiga hal inilah yang menjadi kebutuhan utama kita. Dan ini kita dapatkan kalau kita benar-benar adalah rumahnya. Nah, yang pertama tadi dikatakan mengasihi. Dalam Kisah pasal 17 ayat 28 dikatakan bahwa kita ini boleh hidup atau bergerak itu tentunya karena kasih Tuhan. Atau dalam Yohanes 3:16 juga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya segala sesuatunya yang kita nikmati sekarang adalah karena kasih Tuhan. Yeremia 31 ayat 3 juga mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi kita tidak perlu ragu akan kasih Tuhan. Tentunya kalau kita tadi setia berharap kepada Tuhan. Di dalam kasih-Nya kita akan mendapat penghiburan, penyertaan, dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menikmati kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya. Poin kedua tadi dikatakan kesetiaan Tuhan juga untuk memberkati kita. Dalam hal berkat boleh dibaca dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, itu berbicara tentang berkat Tuhan. Ya, dalam segala hal kita akan diberkati. Tentunya ada syaratnya, ya, kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan dalam Ulangan 28 itu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka nanti baca ayat selanjutnya, berbagai macam berkat akan dilimpahkan kepada kita. Ya, dalam Amsal pasal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, jadi apapun yang kita miliki sekarang itu semua harus kita sadari bahwa itu adalah berkat Tuhan. Amsal 3:16 juga dikatakan, di tangan kanan Tuhan itu umur panjang, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Poin ketiga,
kasih setia Tuhan juga dikatakan untuk menjauhkan penyakit dari kita. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan salah satu tujuan kematian Yesus adalah untuk menanggung penyakit kita. Itu dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Nah, jadi oleh karena itu tidak perlu takut dengan penyakit apapun, termasuk dengan COVID-19 yang sedang mewabah di hampir seluruh dunia, ya, hampir seluruh negara di dunia. Atau mungkin kamu sedang menderita suatu penyakit, bahkan penyakit mungkin sudah lama. Jangan khawatir, kuasa Yesus sanggup menyembuhkan. Yakin pada firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53 tadi, ayat yang kelimanya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jadi peganglah ayat ini, katakan, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Amin. Nah, Yesus selalu punya rencana yang indah bagi kita. Lazarus adalah sahabat Yesus. Akan tetapi, ketika dikabarkan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras, dengan sengaja dikatakan Yesus tinggal di tempat di mana dia berada 2 hari lagi. Dan ketika Yesus sampai ke tempat Lazarus dikuburkan, Marta saudara Lazarus mengatakan dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia dikuburkan. Nah, apakah Yesus tidak peduli dengan Lazarus atau Marta dan Maria saudaranya? Yesus bukan tidak peduli, tetapi Yesus merancangkan yang terbaik, ya, sesuatu yang lebih indah dari sekedar kesembuhan dari penyakit, yaitu kebangkitan dari orang mati. Nah, artinya kalaupun kita sekarang mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ya, tetap yakinkan bahwa Yesus sedang merancangkan yang terbaik bagi kita. Yesus sedang merancangkan yang indah bagi kita. Nah, termasuk untuk COVID-19 sekarang, bukan tidak bisa Yesus melenyapkan itu dari Indonesia atau dari umat Tuhan. Kita tahu ketika 10 tulah terjadi di Mesir, umat Tuhan yang ada di Mesir juga, yang berada di tanah Gosen, tidak kena 1 tulah pun seperti yang diturunkan kepada orang Mesir. Termasuk ketika tulah ke-10 itu, semua anak sulung di Mesir mati, mulai dari anak sulung hewan sampai anak sulung raja, semuanya mati. Tapi di umat Tuhan tidak 1 pun, termasuk ternaknya pun tidak ada yang mati. Nah, yang perlu kita tunjukkan sekarang adalah percaya dan yakin bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih indah bagi kita. Oleh karena itu, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tetapi tunjukkanlah rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita sekarang masih hidup, bahwa kita boleh bergerak. Itulah anugerah Tuhan. Nah, dan mari kita syukuri juga kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kita dalam menangani COVID-19 ini. Coba kita bandingkan kalau negara lain, contohnya Amerika, sampai sekarang sudah puluhan ribu orang yang meninggal, ya, karena virus ini. Dalam 1 hari ada yang meninggal sampai 6.000 orang. Nah, tapi di atas semuanya itu, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan sanggup untuk mengasihi kita, memberkati kita, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita, asalkan kita mau menempatkan diri sebagai rumah Tuhan. Nah, ini poin kedua dikatakan tadi dalam Ibrani pasal 3 yang ke-6 itu, rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan
dan pengharapan yang kita megahkan, atau kita tetap setia, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Jadi Yesus setia mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Ayat yang sama atau hal yang sama dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Dikatakan di situ, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita inilah bait Allah, rumah Tuhan, sama ya. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Dalam Efesus 1 ayat 10 juga dikatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Dan ayat yang ke-22 dikatakan, Kristus diberikan kepada jemaat untuk menjadi kepala. Jadi kita adalah tubuhnya, ya, rumahnya, baitnya, tubuhnya, itu mengartikan yang sama. Kalau kita satu dengan Tuhan, maka kita akan menikmati kasih setia Tuhan yang meliputi tadi kasih-Nya, berkat-Nya, dan juga yang menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Jadi rumah Tuhan atau tubuh Kristus, ya, itu sama. Jika kita setia sebagai rumahnya atau tubuhnya, maka Allah juga setia untuk menjadi kepala atau mengepalai, dalam arti merawat kita, menolong kita, melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita, dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, itu adalah urusan daripada kepala kita. Nah, oleh karena itu dalam Efesus pasal 4 yang ke-15 dikatakan bahwa kita harus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi jangan coba-coba mengepalai diri kita sendiri, sudah pasti itu akan gagal dan akhirnya kecewa. Nah, jadi tetapi dalam sebagai ayat yang terakhir dikatakan di dalam Efesus pasal 4 yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi mari kita belajar untuk bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita setia beribadah kepada Tuhan, sekalipun pada situasi sekarang beribadah di rumah, tetapi mari kita tetap menunjukkan sikap hormat dan takut akan Tuhan, dan tidak mengurangi yang namanya nilai ibadah itu. Kita tempatkan diri kita sebagai rumah Tuhan, sebagai bait Tuhan, sebagai tubuhnya, dalam arti kita menjaga kekudusan hidup kita, ya. Kita tempatkan Dia sebagai kepala. Ayat yang ke-17 tadi katakan dalam 1 Korintus 3:17, baitnya itu adalah kudus. Nah, ini yang kita kejar, menjaga tubuh kita tetap kudus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Amin.